Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan unit 8, yaitu tentang penyesuaian diri remaja. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Tuti Raraswati, ada Tamara Septiani, Sita Nazifa, dan Wahyu Seno Aji. Sekarang akan dijelaskan oleh Wahyu Seno Aji. Saya bagian mana aja? Slide 1 sama slide 2 yuk. Slide 2 sama slide 3. Oke. Di sini yang pertama pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai adaptasi dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformita yang berarti menyesuaikan sesuatu yang dengan standar atau prinsip. Penyesuaian sebagai penguasaan yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan prestasi-prestasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang memenuhi syarat. Penyesuaian sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Remaja atau adolescence adalah periode di antara pubertas dan selesainya pertumbuhan fisik secara kasar mulai dari usia 11 sampai 20 tahun. Sebentar deh, saya mau foto dulu. UKM PMK Unsika. Nah, saya lanjut. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa akhir kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi penyesuaian diri remaja adalah usaha remaja untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri atau pada lingkungannya. Nah, lanjut. Bawah. Nah, di sini ada aspek-aspek. Yang pertama ada penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima diri sendiri sehingga tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangan, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Terus yang kedua, penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi pada lingkungan hubungan sosial yang tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencangkup pada hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal, warga, sekolah maupun masyarakat luas secara umum. Hal ini individu dan masyarakat sebenarnya sama memberikan dampak bagi komunitas. Individu menyerap berbagai informasi budaya dan adat istiadat yang ada. Sementara komunitas masyarakat dalam kurun masyarakat diperkaya oleh eksistensi atau karya yang diberikan oleh sang individu. Lanjut, Ayah. Selanjutnya ada proses penyelesaian remaja. Menurut
Baum, tahun 1985, tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stres, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang. Individu adalah makhluk yang unik dan dinamik, tumbuh dan berkembang, serta memiliki keragaman kebutuhan, baik dalam jenis, tataran, atau level, maupun identitasnya. Proses pemenuhan kebutuhan ini pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian diri. Dalam hal ini, Mustafa Fahmi 1997 menulis, pengertian luas tentang proses penyesuaian terbentuk sesuai dengan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Yang dituntut dari individu tidak hanya mengubah kelakuannya dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan dirinya dari dalam dan keadaan di luar. Dalam lingkungan dimanapun dia hidup, akan tetapi juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Faktor-faktor penyesuaian diri. Yang pertama ada kondisi jasmania. Kondisi jasmania merupakan kondisi primer yang penting bagi proses penyesuaian diri atau sistem saraf, kelenjar otot. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem syaraf, kelenjar, dan otot menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, perilaku, dan kepribadian. Dua, ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara individu yang satu dan dengan yang lainnya. Sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Pola penyesuaian diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan kematangan yang dicapainya. Selanjutnya dibacakan oleh Tuti. Di aku belum pindah slide-nya. Yang ketiga, lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. A. Rumah dan keluarga. Keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial yang pertama diperoleh individu adalah dalam keluarga. Kemampuan interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. B. Hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola hubungan yang dapat dipengaruhi adaptor diri antara lain. 1. Menerima. 2. Menghukum dan disiplin yang berlebihan. 3. Memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. 4. Penolakan. 5. Hubungan saudara yang penuh persahabatan, saling menghormati, penuh kasih sayang, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. Selanjutnya, C. Masyarakat. Ayah tuh. Kondisi lingkungan. Ayah. Ayah ya? Ayah. Akan dilanjutkan oleh Ayah. Oke. Selanjutnya adalah masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penguasaan diri. Kondisi studi menunjukkan bahwa banyak gejala perilaku yang menyimpang bersumber dari kondisi masyarakat. Pergaulan yang bebas di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian dirinya. Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang mempengaruhi pola penyesuaian dirinya. Faktor kondisi lingkungan yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor masyarakat ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor kerawanan masyarakat dan faktor daerah rawan atau gangguan
Kamtibnas. Lalu ada sekolah. Sekolah memiliki peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologi, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Terakhir, next. Nah, lalu ada kultur dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan kultur atau budaya di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Misalnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama memberikan suasana psikologi tertentu dalam mengarungi konflik, frustasi, dan ketegangan konsep dan filosofi hidup yang makin meyakinkan dan benar, sehingga kultur dan agama sangatlah penting dalam penyesuaian diri bagi seorang remaja. Oke, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.